Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada presentasi kali ini dari saya, Balta Marnalom Samosir, untuk mata kuliah Manajemen Investasi, saya akan membahas analisis saham, obligasi, dan evaluasi kinerja portofolio investor. Ya, yang saat ini menempatkan dua jenis asetnya, yaitu saham dan obligasi. Selain itu, saya juga akan mengevaluasi portofolio yang sudah dimiliki sebelumnya menggunakan beberapa indikator performa investasi. Ya, kita akan lanjut. Tujuan presentasi ini ada 4 hal utama. Yang pertama, menghitung nilai intrinsik saham menggunakan Gordon Growth Model. Yang kedua, menentukan harga wajar obligasi dan apakah obligasi tersebut termasuk premium atau diskon. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi kinerja portofolio menggunakan Sharpe Ratio dan Jensen's Alpha. Serta yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada investor berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan. Baik, untuk analisis saham, perusahaan saat ini telah membagikan dividen terakhir sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen ini tumbuh secara konstan sebesar 10% per tahun. Tingkat return yang diisyaratkan atau required return yaitu 15%. Dengan harga pasar saham saat ini yaitu Rp45.000. Nah, dengan data ini kita akan menghitung nilai intrinsik saham perusahaan tersebut. Nah, di sini ada tabel perhitungannya beserta dengan rumus-rumusnya. Ya, pertama kita hitung dividen tahun depan. Ya, yaitu dividen saat ini dikalikan pertumbuhan 10%. Sehingga dividen tahun depan menjadi Rp2.200. Kemudian kita masukkan ke dalam formula Gordon Growth Model, yaitu dividen tahun depan dibagi selisih antara required return dan growth rate. Hasilnya, nilai intrinsik saham adalah Rp44.000. Ya, ada ini ya, Rp44.000. Baik. Jika kita bandingkan nilai intrinsik Rp44.000 dengan harga pasar saat ini Rp45.000, maka saham berada dalam kondisi overvalued. Artinya, harga pasar lebih tinggi dari nilai wajarnya. Ya, rekomendasinya saham ini kurang layak untuk dibeli dan bila investor sudah memilikinya, ini bisa menjadi momentum untuk menjual. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis obligasi. Investor sedang melirik obligasi dengan nilai nominal Rp10 juta dengan tenor 5 tahun dan kupon 12% yang dibayarkan setahun sekali. Ya, berarti itu sekitar Rp1.200.000 per tahun. Ya,
tingkat bunga pasar saat ini berada pada level 10%. Dengan data ini, kita akan menghitung berapa harga wajar obligasi tersebut. Ya, kita mulai dari nilai sekarang, ya, nilai sekarang kupon atau PV kupon, ya. Kupon tahunan sebesar 1.200.000, ya, kita diskontokan menggunakan tingkat bunga pasar 10%. Ya, itu 10%-nya ya. Kemudian sehingga nilai sekarang seluruh kupon itu sekitar 4.548.000 rupiahan, ya. Lalu kita hitung nilai sekarang, ya, nilai nominal atau PV prinsipal. Ya. Sini kita lihat dan setelah kita hitung itu ketemu sekitar 6.209.000 rupiah. Nah, untuk harga wajarnya jika kita jumlahkan, ya, maka obligasi ini menjadi 10.758.000 rupiahan. Ya, kesimpulan dari obligasi ini, dengan harga wajar yang lebih tinggi dibandingkan nilai nominalnya, ya, maka obligasi ini termasuk obligasi premium, ya, karena tadi nilai nominalnya itu 10 juta, sedangkan harga wajarnya 10.758.000-an, ya. Penyebab sederhananya, kupon 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar, yaitu 10%. Investor biasanya bersedia membayar lebih untuk obligasi yang memberikan kupon yang lebih menguntungkan. Kemudian kita beralih ke evaluasi portofolio. Ya, di sini kita lihat portofolio A yang dimiliki investor memberikan return 18% dalam setahun terakhir. Return bebas risiko adalah 6%. Kemudian beta portofolio sebesar 1,2 yang menunjukkan sensitivitas terhadap pasar, standar deviasi 20%, dan return pasar adalah 14%. Oke, kita masuk ke Sharpe ratio, ya. Di Sharpe ratio ini digunakan untuk mengukur return portofolio dibandingkan risiko total yang diambil. Kita kurangi return portofolio dengan return bebas risiko, lalu kita bagi dengan standar deviasi portofolio, ya. Maka ketemu di sini 0,6 ya hasilnya. Nilai ini menunjukkan bahwa portofolio memberikan return ekstra 60 basis poin untuk setiap unit risiko. Sehingga ini masuk ke dalam kategori yang cukup baik. Selanjutnya kita hitung Jensen's Alpha untuk melihat apakah manajer portofolio mampu mengalahkan pasar. Pertama kita hitung expect return menggunakan model CAPM, ya. Hasilnya itu 15,6% ya. Ini setelah kita hitung dia ketemu 15,6%. Setelah dibandingkan dengan return aktual, portofolio sebesar 18%, kita mendapatkan alfa positif 2,4%. Ya. Ya, alfanya itu kita ambil dari actual return dikurang expected return, ya, 0,18 ya, itu dikurang 0,15 sekian ya, sehingga ketemu 2,4%. Ya, ini berarti portofolio menghasilkan kinerja yang lebih baik dari yang seharusnya sesuai resiko yang diambil. Ini dalam artian portofolio mengalahkan pasar. Kesimpulan dari evaluasi, dengan Sharpe rasio yang cukup baik dan Jensen's Alpha yang positif, dapat disimpulkan bahwa portofolio dikelola dengan efektif. Manajer portofolio tidak hanya mampu mengimbangi pasar, tetapi bahkan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dari ekspektasi model CAPM. Ya. Baik, untuk rekomendasi ya investor, ya, berdasarkan analisis keseluruhan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut, ya. Untuk saham, karena kondisinya overvalued, sebaiknya ditahan untuk tidak membeli
dan pertimbangkan untuk menjual bila sudah dimiliki. Untuk obligasi, karena termasuk premium, obligasi ini cocok bagi investor yang mencari pendapatan kupon yang tinggi dan stabil. Ya, silahkan, ini bagus ya obligasinya. Sedangkan untuk portofolio, ya di sini juga karena kita lihat tadi hasilnya ya sangat baik ya dikelola, ya menunjukkan kinerja yang sangat baik, sehingga menurut saya ini dapat dilanjutkan dengan strategi yang sama ya, pertahankan ya. Demikian analisis lengkap ya mengenai saham, obligasi, dan evaluasi portofolio dari saya. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.